Wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di tempat ini sebagai mana yang diundang. Mungkin saya perkenalkan diri sebelumnya. Saya Siswanto SCSH. Saya mediator bersertifikat pada Mahkamah Syariah Benar Meriah. Mungkin untuk lebih lanjut, saya mungkin minta perkenalan dari Bapak. Pak, siapa Pak? Dengan Bapak Yusuf. Pak Yusuf. Ibu namanya siapa Bu? Saya Aminah Pak. Alhamdulillah. Jadi kita pertemuan ini mediasi namanya Pak. Mediasi ini salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang sedang Bapak hadapi. Jadi masalah ini kita harapkan bisa selesai dengan win-win solution. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau misalnya nanti saya menggunakan satu cara lagi yang disebut kaukus. Kaukus itu nanti ada pertemuan para pihak yang terpisah. Kita harapkan bisa selesai tanpa ada hal-hal yang mungkin bisa terlalu berat kita selesaikan. Berlarut-larut. Dalam hal ini apakah Bapak setuju kita adakan ini pertemuan ini? Nanti pertemuan kaukus juga kita adakan, pas setuju Pak? Pertemuan aja terus kita tatap buka aja. Ya, tapi ini saya sampaikan di depan, jangan sampai nanti berlarut-larut. Jadi, alhamdulillah Ibu, mungkin dari pihak Bapak mungkin bisa menyampaikan kira-kira apa hal-hal yang akan Bapak ungkapkan, biar kita coba tampung dan selesaikan satu-satu bila Ibu ingin. Dan ini mungkin sebelumnya kita buat dulu peraturan, tapi saya sini tidak memutus, saya hanya mencari solusi. Semua kesepakatan ini atas kesepakatan dua belah pihak. Jadi saya tidak memutus dan tidak memaksa. Kira-kira kita kalau minta kita buat kesepakatan sebelum ini, kira-kira gimana Pak? Setuju ya? Setuju Pak. Mungkin salah satunya contohnya jangan menyela kalau satu pihak sedang berbicara, jangan main HP waktu sedang berbicara. Ya saya untuk mempersingkat waktu Pak. Pak Yusuf mungkin kira-kira apa yang mau disampaikan Pak? Terima kasih. Kalau saya singkat aja Pak, mungkin karena istri saya yang mengotot untuk segera dibagikan harta, mungkin saya minta pendapat beliau dulu bagaimana. Kalau bisa saya sanggupi mungkin saya akan sanggupi, tapi kalau nggak saya sanggupi mungkin saya akan katakan nanti Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Mungkin kita sampai ke Ibu. Bu, kira-kira apa yang akan disampaikan biar kita dengar. Terima kasih Bapak Mediator. Saya ini sudah bercerai dengan mantan suami saya. Kemudian harta yang ada dalam perkawinan belum dibagikan Pak. Dan harta tersebut surat-surat ada pada suami Pak semua. Jadi kalau memang berlarut-larut tidak dibagi, saya anak-anak ada yang sama saya. Jadi harta ini saya inginkan dibagi dua langsung Pak. Baik itu rumah, kendaraan dan kebun tersebut Pak. Jadi semua ini surat-suratnya dipegang oleh suami saya. Jadi kalau mantan suami ini tidak membagikan kepada saya akan tidak dapat menikmati apapun. Jadi dalam hal ini saya selaku mantan istri minta dibagi dua saja harta tersebut, karena kalau tidak dibagi dua harta ini tidak akan bisa diselesaikan menurut saya. Ini saya yang mohon kepada Bapak untuk segera Pak dibagikan. Terima kasih Ibu. Kita sudah mendengar Pak Yusuf sama-sama bahwasannya Ibu Aminah memberitahukan bahwasannya Bapak menguasai satu unit rumah beserta sertifikatnya, mobil Pajero Sport dan lahan kayu cendana. Mungkin ini tuntutan dari Ibu, apa memang benar demikian Pak? Ya, terima kasih Pak Mediator sebelumnya. Benar Pak, memang apa yang disampaikan oleh mantan istri saya bahwa memang benda tersebut sampai saat ini masih dalam penguasaan saya beserta surat-surat. Tapi terkait tawaran tadi atau keinginan yang dimaksudkan oleh mantan istri saya Pak, menurut saya itu boleh-boleh saja karena itu menurut saya harta bersama. Tapi untuk mekanismenya mungkin ini harus saya tidak paham Pak, karena benda tersebut kan tidak mungkin dibagi dua gitu Pak ya, karena bukan berbentuk uang, hanya berbentuk benda. Mungkin saya menyampaikan bahwa saya tidak keberatan. Mungkin untuk metode tawarannya ini mungkin saya mohon Pak Fasilitator mungkin ya mungkin kalau dari saya dulu yang mau saya sampaikan Pak kan, bahwa saya berharap
eh, karena saya sebagai orang laki-laki kepala keluarga, saya mau tetap nilainya bagi dua, tapi saya menginginkan satu benda yang bernilai di situ mungkin kebun, Pak. Menurut saya itu yang sangat perlu. Apakah nilainya sama nanti dengan dua benda yang akan saya ikhlaskan untuk istri saya, itu saya tidak tahu. Tapi walaupun nanti itu tidak sesuai, tapi saya berharap bahwa kebun itu tetap menjadi hak kuasa saya. Apakah mantan istri saya menerima tawaran saya tersebut gitu, Pak? Alhamdulillah, ini Ibu Aminah, Pak Yusuf, dari pertemuan ini mencapai titik terang karena kedua pihak ini ada niat baik untuk menyelesaikan perkara ini. Jadi saya sebagai mediator berharap ini cuma mekanisme. Dan Pak Yusuf, kita sudah menilai harta yang dikuasa Bapak itu ada 3 unit, itu dengan harga kalau mobil atau rumah itu dan lahan kayu itu sekitar 3 miliar jumlahnya. Jadi Bu, kalau misalnya ini dibagi dua, tentu kan ini harus dijual dulu, sulit, makan waktu lama, sementara Ibu juga butuh untuk keluarga, untuk anak-anak. Jadi dalam hal ini Pak Yusuf menawarkan Ibu tetap dalam jumlah rupiah itu bagi dua. Jadi rumah beserta sertifikatnya, Pajero mobil Pajero Sport beserta sertifikat surat-suratnya itu akan diberikan kepada Ibu. Sedangkan lahan kayu cendana ini akan tetap kepada Bapak Yusuf karena ini merupakan mata pencarian beliau. Saya kira ini tawaran yang cukup baik, saya kira. Bagaimana Ibu kira-kira? Oke, saya setuju Pak, kalau sudah seperti itu saya menerima selaku mantan istri. Alhamdulillah Pak Yusuf. Jadi ini tidak membutuhkan waktu lama, saya kira, karena kita sudah sepakat. Dan kita juga sepakat ini agar mendapat kekuatan hukum tetap, inkrah, ini akan kita daftarkan ke Mahkamah Syariah untuk mendapat ketetapan kesepakatan. Jadi alhamdulillah pertemuan ini saya kira sangat efisien. Karena adanya niat baik kedua pihak. Oke Pak, jadi untuk itu kita akan tuangkan ini dalam kesepakatan perjanjian. Jadi saya akan bacakan kesepakatan perjanjiannya yang sudah kita buat berdasarkan perjanjian kita bersama. Ini akan saya bacakan perjanjian para pihaknya, yaitu surat perjanjian pembagian harta. Pihak pertama Aminah binti Dola, nomor induk sekian, nomor 300 sekian, tempat tinggal lahir benar meriah, alamat tertera, jenis kelamin wanita, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Ini selanjutnya disebut pihak pertama. Kedua, nama Pak Yusuf bin Maun, nomor induk 117 sekian, tempat tinggal dan lahir benar meriah tanggal 15 Agustus 1970, alamat benar meriah, jenis kelamin laki, agama Islam, pekerjaan wira swasta ya Pak. Oke, selanjutnya sebut pihak kedua. Jadi pada hari ini Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022 menerangkan dengan sebenarnya bahwa hasil musyawarah kami berdua tentang pembagian harta bersama atau gonogini, para pihak sepakat dibagi dengan sistem pembagian sebagai berikut. Pasal 1. Adapun harta pihak pertama dan pihak kedua adalah sebagai berikut. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen berlantai 2 seluas lebih kurang 15 kali 25 meter yang terletak di atas tanah bersertifikat milik atas nama Ibu Aminah nomor 100 tahun 2000 yang terletak Desa Monggal, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah dengan total harga 900 juta rupiah dan sebuah kendaraan berupa mobil Pajero Sport merek Pajero Sport Mitsubishi tahun 2022 dengan nomor BL 1238G atas nama pemilik kendaraan Ibu Aminah
dengan total harga 652 juta. Lahan kebun kayu cendana seluas lebih kurang 1 hektar bersertifikat milik atas nama Pak Yusuf, nomor 123 tahun 2000, Desa Samar Kilang, Kecamatan Samar Kilang, Benar Meriah. Total harga yang diperhitungkan 1,5 miliar. Pasal kedua, bahwa harta pada poin 1 dan 2, pasal 1 menjadi bagian pihak pertama, sedangkan pada poin ketiga, pasal 1 menjadi bagian milik kedua. Pasal ketiga, bahwa pembagian ini berlangsung seketika setelah ditandatangani bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua, dengan ketentuan pihak kedua menyerahkan sertifikat milik nomor 100 dan surat mobil merek Pajero Sport tahun 2022 dengan nomor pol BL 123G kepada pihak pertama. Jadi ini harus diserahkan tepat tanggal ini disepakati. Pasal 4, apabila diadakan perubahan atau penambahan dalam perjanjian ini harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Pasal 5, surat pernyataan dan kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya ditandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk dituangkan dalam putusan pengadilan Mahkamah Syariah Takengon nomor 234 PDT G 2022 MS TKN. Selanjutnya, kedua belah pihak tunduk dan patuh terhadap isi kesepakatan ini serta tidak akan ada gugatan atas putusan hasil pembagian harta bersama tersebut atau gonogini, serta mengakhiri dengan damai dan dibuat dalam 2 rangkap dan diberi materai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak. Pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini: mantan istri pihak pertama Ibu Aminah, bekas suami mantan suami pihak kedua Pak Yusuf, mediator bersertifikat Siswanto SESH. Jadi kita sepakat Bu, ini akan kita ajukan kepada Mahkamah Syariah untuk ditetapkan sebagai akte kesepakatan. Terima kasih, alhamdulillah Bu, dengan sepakatan ini akhirnya terjadi kesepakatan yang sangat baik dan penuh dengan kekeluargaan. Saya akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman nggak dipoto? Oke, salaman para pihak. Lo pihaknya dulu. Terima kasih Bu.